Oke, bertemu lagi di channel Niche Techno. Dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan salah satu tutorial mengenai Excel untuk administrasi perkantoran. Nah, dalam video ini, kita akan mencoba untuk mempraktekkan cara membuat neraca saldo dan ledger. Nah, jadi neraca merupakan bagian dari laporan keuangan administrasi perkantoran. Nah, ini ada penjelasan lagi, neraca merupakan suatu daftar yang menggambarkan ringkasan kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu perusahaan. Nah, bentuk dasarnya adalah seperti ini. Aktiva, harta, sama dengan hutang ditambah modal. Nah, ini adalah bentuk dasarnya. Kemudian, ada tiga unsur yang ada di dalam neraca, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Nah, selain itu, nah di sini juga ada bentuk dari neraca, penyusunan neraca ya, ini dua. Nah, dalam contoh kali ini, kita akan membuat nah, neraca dengan bentuk teks, seperti ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke bagian contoh formatnya. Nah, jadi teman-teman masukkan perkiraan aktiva beserta saldonya atau nominalnya, kemudian hutang dan modal. Nah, contohnya seperti ini. Jadi teman-teman membuat bagian kopnya seperti ini. Ini seperti biasa ya. Jadi menggunakan jenis huruf Arial karena umum digunakan itu. Kemudian ukuran hurufnya 14 untuk bagian neracanya, kemudian untuk bagian perusahaannya kita gunakan ukuran 18 dengan efek tebal dan underline. Untuk periodenya kita gunakan ukuran 12 seperti itu. Nah, ini seperti biasa kita buatkan tabel yang berisi. Nah, ini bagian kolomnya ada no akun menggunakan efek wrap text ya di sini. Kemudian perkiraan, saldo, no akun, perkiraan dan saldo. Kemudian nah di sini ada aktiva. Aktiva tadi apa? Merupakan kekayaan ya. Aktiva itu kekayaan. Nah, ini adalah aktivanya totalnya. Jadi teman-teman bisa memasukkan berbagai hal seperti kas bank BRI, piutang dagang, nah dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan contoh kasus atau keadaan yang sesungguhnya. Kemudian untuk bagian nominalnya juga sebutkan di sini. Nah, untuk bagian yang ada tanda kurungnya seperti ini, nah ini ya berarti negatif. Nah, jadi kalau ada ini yang tanda kurung ini berarti negatif. Seperti itu. Negatif. Oke. Kemudian di bagian hutangnya juga tuliskan perkiraan dan juga nominalnya seperti ini, dan di bagian modalnya juga sama seperti ini. Oke. Di bagian artikelnya saya sudah menjelaskan ya untuk pembuatannya. Jadi teman-teman bisa membacanya. Nah, kemudian ini untuk rumusnya ini untuk isi bagian jumlah aktivanya. Nah, jadi kita isi bagian ini jumlah aktiva. Caranya adalah rumusnya ini. Nah, ini keterangannya. Jadi saldo positif semuanya dijumlahkan, kemudian dikurangi saldo negatif. Nah, jadi kita coba ya. Di sini kita masukkan. Nah, di sini di bagian sel C19 kita masukkan sama dengan buka kurung lagi, kemudian masukkan saldo yang positif ini ditambah terus ya. Jadi semua saldo yang positif ditambahkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini ditambahkan lagi, ini ditambahkan. Jadi semua saldo yang positif. Nah, di sini kita baca lagi ya. Jadi saldo yang positif semuanya dijumlahkan. Oke, seperti ini. Jadi semuanya yang positif kita jumlahkan. Nah, rumusnya adalah seperti ini ya.
kemudian dikurangi, buka kurung lagi, dikurangi ini saldo yang negatif. Jadi saldo yang negatifnya kita tandai. Nah ini ya, akumulasi inventaris toko. Ini klik ditambah saldo yang negatif lagi, ditambah saldo yang negatif lagi, seperti itu. Kemudian tutup kurung dan tambah lagi, tutup kurung lagi, seperti ini. Setelah semua rumusnya masuk, nah ini ya, jadi sekali lagi jumlah saldo positif dijumlahkan semuanya. Jadi saldo yang positif dijumlahkan semuanya, kemudian dikurangi saldo yang negatif. Nah ini adalah saldo yang negatif, seperti itu. Oke, setelah itu, setelah rumusnya dituliskan, kemudian tekan enter, maka hasilnya akan muncul di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah di bagian jumlah ini. Bentar. Ini isi bagian jumlahnya. Isi bagian jumlah, maksudnya ini. Jumlah yang ini. Jumlah ini dengan cara ini. Rumus ini, sum. Jadi kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan bagian yang sebelah kanannya. Nah ini. Jadi di sini kita ketikkan sama dengan sum buka kurung, kemudian ini dan ini. Maaf. Gini aja. Sama dengan sum buka kurung, kemudian kita tarik ya, seperti ini. Tutup kurung dan kemudian tekan enter, seperti ini. Nah, jadi di bagian sel F19 kita jumlahkan bagian hutang dan modalnya, seperti itu. Nah, oke. Nah ini. Kemudian yang terakhir, nah ada penjelasan mengenai ini nih. Keterangan akhirnya adalah jumlah aktiva atau kekayaan harus sama dengan jumlah hutang dan modal. Jadi antara jumlah saldo aktiva ini dan jumlah saldo hutang dan modal harus sama. Nah, ini kan tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, berarti ada kesalahan di penulisan saldo ini. Oke, kita baca penjelasan berikutnya. Nah, ini. Jika jumlah kekayaan tidak sama dengan modal dan hutang, maka ada beberapa kemungkinan. Nah, ini. Oke, jadi mungkin kita salah input saldo atau saldo sudah salah dari awal. Kemudian salah mencatat jumlah uang dalam jurnal. Nah, jadi teman-teman harus memastikan bagian ini dulu. Nah, agar tidak terjadi kesalahan seperti ini, ya, ini kan tidak sama, berarti neraca saldonya salah seperti itu. Nah, kesalahannya dari mana? Nah, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya adalah ini. Sesuai dengan pengalaman bahwa kesalahan tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor ini. Salah input saldo, atau salah mencatat jumlah uang dalam jurnal, kemudian salah menjumlahkan data, salah mengklarifikasi akun, kemudian kesalahan dalam penginputan jumlah uang. Nah, ini merupakan faktor-faktor kesalahan dalam penulisan neraca, seperti itu. Jadi jika neraca itu benar, maka jumlah antara saldo aktiva atau kekayaan dan kemudian hutang dan modal, ini jumlah hutang dan modal dan jumlah aktiva akan sama, maka neracanya benar. Nah, jika salah seperti ini, sekali lagi, jika neracanya berbeda seperti ini jumlahnya,
maka ada kesalahan dalam penginputan seperti itu. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya di bagian artikelnya. Di sini saya sudah menuliskan bagian penjelasan rincinya. Nah, oke. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi ini adalah cara untuk membuat neraca saldo dan lajur seperti itu. Nah, sekali lagi, bagian jumlah aktiva dan jumlah hutang dan modal mesti sama. Jika tidak sama, berarti ada kesalahan di penginputannya seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat untuk mencobanya.